Halo guys, selamat datang kembali di channel Irfan Akbar 67. Jadi dalam video kali ini gue tuh mau bahas Classroom of the Elite, atau lebih tepatnya sekarang gue bakal bahas Classroom of the Elite untuk tahun yang kedua. Nah, yang mau gue bahas ini adalah volume 9 dari Classroom of the Elite untuk tahun yang kedua. Video ini tuh adalah part 3 dari pembahasan volume 9 Classroom of the Elite untuk tahun yang kedua. Oh ya, video ini bukanlah video part akhir, karena masih ada video part 4-nya. Dan video ini tuh adalah kelanjutan dari video sebelumnya. Jadi buat kalian yang belum nonton video pembahasan yang sebelumnya, kalian tuh bisa nonton videonya terlebih dahulu. Video ini tuh isinya tuh udah jelas spoiler untuk kelanjutan animenya. Jadi buat kalian yang gak suka spoiler, kalian bisa close video ini. Sebelum kita mulai, gue di sini mau ngingetin lagi ke kalian, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan jangan lupa juga untuk nyalain loncengnya supaya kalian dapat notif kalau channel ini update video terbaru. Oh ya, buat kalian yang mau support gue, kalian tuh bisa langsung aja gabung dan join ke membership. Atau bisa juga ngasih jajan via super chat atau bahkan lewat link Saweria yang ada di deskripsi maupun komentar video ini. Gua juga di sini mau ngingetin lagi ke kalian kalau gua tuh punya channel khusus yang bahas lanjutan manhwa. Jadi buat kalian yang suka sama komik Korea ataupun komik Cina, kalian tuh bisa langsung aja mampir ke channel gua, yaitu Irfan 67. Oke, tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita mulai ke ceritanya. Kisah dimulai dari Ayano dan Ichinose yang lagi jalan berdua di mall. Ichinose ngajak Ayano Koji untuk pergi ke dalam gym. Diketahui Ichinose ini udah pergi ke gym sejak 2 bulan yang lalu. Singkatnya, setelah ganti pakaian dan lain-lain, Ayano Koji saat ini tuh menyimak penjelasan Ichinose yang mau ngajarin Ayano Koji tentang peralatan gym. Oh ya, sebenarnya ada staf laki-laki nih yang mau jelasin ke Ayano Koji, tapi Ayano Koji tuh menolak karena dia tuh mau dijelasin sama Ichinose. Gak lama datanglah Amikura. Amikura di sini terkejut karena ternyata ada Ayano Koji. Amikura dan Ichinose saat ini mengobrol. Ya, intinya ada perasaan gak nyaman dari Amikura karena harus menggunakan peralatan gym di depan cowok yang dia kenal. Tapi pada akhirnya Amikura tuh masih tetap olahraga. Ichinose dan Amikura pun melakukan treadmill 30 menit. Setelah itu mereka lelah dan istirahat. Ichinose di sini pergi sebentar untuk membeli minuman. Ketika pergi, Amikura dan Ayano Koji mengobrol. Amikura di sini tuh heran karena Ayano Koji tuh nggak terlihat lelah padahal sama-sama berolahraga. Ayano Koji di sini cuma beralasan kalau fisik laki-laki tuh beda dengan fisik cewek. Makanya Ayano Koji itu nggak keringetan. Di sini terjadi obrolan soal cinta Kei dan Ichinose. Amikura ngasih tahu dia tuh mau kalau Ichinose tersenyum lagi, dan dia mau kalau Ichinose tuh jatuh cinta dengan orang lain yang belum punya pasangan. Di sini Ayano Koji tuh mengajukan nama Watanabe. Ayano Koji bilang kalau Watanabe tuh harusnya cocok sama Ichinose. Tentunya alasan Ayano Koji bawa nama Watanabe itu semua karena permintaan Watanabe yang pengen tahu perasaan Amikura terhadap Watanabe. Makanya Ayano Koji tuh membawa-bawa nama Watanabe. Amikura saat ini berpikir dan dia tuh ngerasa kalau Watanabe tuh nggak cocok dengan Ichinose. Setelah ngobrol-ngobrol diketahuilah kalau Amikura ini suka sama cowok sejak 5 tahun yang lalu. Itu artinya dia tuh udah suka sama cowok sebelum masuk sekolah elit. Setelah ngobrol gak lama datanglah Ichinose. Ayano Koji, Ichinose, dan Amikura mereka semua lanjutin olahraga.
Setelah selesai, Amikura pun berpisah dengan Ichinose dan Ayano Koji. Oh ya, di sini diketahui kalau Ayano Koji itu menyadari ada penurunan dalam kekuatan fisiknya. Ayano Koji ini bisa dibilang udah jarang olahraga. Jadi, kalau dibandingin fisiknya dengan pertama kali masuk sekolah, tentunya ada penurunan karena dia tuh saat ini jarang olahraga. Ayano Koji di sini tuh ngerasa kalau dia harus olahraga lagi. Ya, seenggaknya supaya kemampuan fisiknya tuh bisa sama seperti ketika dia tuh pertama kali masuk ke sekolah elit. Saat ini Ayano Koji dan Ichinose pergi ke kafe untuk istirahat dan bersantai. Ketika di kafe, Ichinose di sini curiga tentang alasan Ayano Koji mengajak Ichinose jalan-jalan. Ichinose berpikir kemungkinan alasan Ayano Koji ngajak dia jalan-jalan tuh ada hubungannya dengan keluarnya Ichinose dari OSIS. Ayano Koji pun di sini jujur dan dia bilang kalau itu semua memanglah ada hubungannya. Ayano ngasih tahu kalau dia tuh terkejut ketika Ichinose mundur dari OSIS, padahal Ichinose tuh bisa menjadi ketua OSIS. Ichinose di sini ngasih tahu kalau dia tuh ngerasa kalau dia bakal kalah telak dari Horikita. Jadi sebelum malu-maluin lebih baik dia tuh menolak untuk ikut pemilihan ketua OSIS. Ayano Koji di sini bilang kalau hasilnya tuh nggak bakal diketahui kalau Ichinose belum mencobanya. Ichinose di sini senang dengan perkataan Ayano Koji. Ichinose di sini ngasih tahu kalau dia tuh nggak cocok untuk OSIS. Ichinose juga ngerasa nggak berbakat. Dan yang paling penting Ichinose tuh nggak bisa melupakan masa lalu. Ichinose juga di sini ngasih tahu kalau dia tuh menyadari bahwa beberapa temannya pasti khawatir kalau dia tuh udah menyerah untuk ke kelas A. Tapi di sini Ichinose tegasin kalau dia tuh sampai sekarang masih belum menyerah. Ichinose di sini masih terus cerita. Intinya Ichinose ngerasa kalau menjadi anggota OSIS tuh cuma bakal menjadi beban karena fokusnya tuh terbagi-bagi. Ichinose ngasih tahu kalau dia tuh menyadari itu ketika ujian di Hokkaido. Ichinose bilang, info alasan dia keluar OSIS tuh bakal diumumin minggu depan. Di saat lagi serius ngobrol, di sini tiba-tiba Ayano Koji tuh nanyain tentang tipe cowok yang disukai Amikura. Ichinose di sini terkejut karena tiba-tiba Ayano Koji tuh nanyain itu. Tentunya Ichinose di sini nanya, kenapa Ayano Koji tuh bertanya tentang Amikura. Ayano Koji tentunya nggak bisa ngasih tahu alasan sebenarnya. Ayano Koji di sini cuma bilang kalau Amikura tuh adalah cewek populer dan imut. Ichinose di sini makin heran dan dia tuh nanya lagi kenapa Ayano Koji mau nanya tentang Amikura. Ichinose juga ngerasa kalau Ayano Koji sama Amikura tuh ada sesuatu yang aneh. Ichinose ini udah mengamati sejak di gym. Ichinose ngasih tahu kalau dia tuh selalu memperhatikan dan memikirkan Ayano Koji. Makanya Ichinose tahu kalau Ayano Koji dan Amikura tuh ada sesuatu yang aneh. Ichinose di sini tuh secara nggak sadar ternyata ngomongin hal yang agak memalukan. Dan Ichinose sekarang agak malu. Di sini Ichinose lanjutin ngobrolnya dan dia tuh mulai berdeduksi kenapa Ayano Koji sama Amikura tuh ada sesuatu yang aneh. Ichinose di sini menduga kalau Amikura dan yang lainnya pasti meminta Ayano Koji untuk menyelidiki Ichinose tentang alasan keluar dari OSIS. Ayano Koji di sini tepuk tangan karena tebakan Ichinose sangat benar. Ichinose juga di sini lanjutin deduksinya. Ichinose di sini berdeduksi tentang alasan Ayano Koji itu nanyain tentang Amikura. Jadi kemungkinan ada orang yang suka sama Amikura. Makanya Ayano Koji itu nanya ke Ichinose tentang Amikura. Ayano Koji di sini tuh mau gak mau harus jujur. Ayano Koji ngasih tahu kalau tebakan Ichinose sangat benar. Cuma di sini Ayano Koji tuh nggak bisa ngasih tahu tentang siapa yang nyuruh dia.
Ichinose di sini ngasih tahu kalau dia tuh nggak tahu tentang tipenya Amikura. Tapi Ichinose tahu bahwa Amikura tuh udah suka sama seseorang dari SMP. Ichinose juga di sini tuh berdeduksi kalau Ayano Koji tuh disuruh sama Watanabe untuk dapetin informasi tentang Amikura. Ya, walaupun Ayano Koji di sini membantah, tapi tetap aja itu bakal ketahuan karena ketika lagi ngobrol sama Ichinose di pagi hari, Ayano Koji itu sempat menyinggung soal Watanabe yang merupakan teman satu kelompok di Hokkaido. Makanya Ichinose tuh bisa menghubungkannya ke Watanabe. Dan akhirnya Ichinose tahu bahwa Watanabe lah yang menyuruh Ayano Koji untuk dapetin informasi tentang Amikura. Setelah ngobrol di kafe, mereka jalan lagi. Ichinose di sini tuh terlihat khawatir dan gak enak dengan Kei karena udah jalan sama cowoknya di hari libur. Ichinose juga di sini tuh nanya tentang siapa yang nembak duluan antara Ayano Koji atau Kei. Ayano Koji ngasih tahu kalau dia duluan yang nembak Kei. Ichinose di sini mengerti. Itu artinya Ayano Koji lah yang emang suka sama Kei. Ichinose ngasih tahu kalau dia cemburu. Ayano Koji saat ini berpikir, dia tuh penasaran sama perasaan apa yang saat ini tuh dirasain sama Ichinose. Singkatnya, Ayano Koji sama Ichinose saat ini berpisah. Ayano Koji tentunya langsung menghubungi Kanzaki, dan Ayano Koji ngasih tahu kalau Ichinose tuh belum menyerah ke kelas A. Dan Ichinose keluar dari OSIS itu semua karena dia tuh mau fokus untuk kelas. Besoknya, Ayano Koji tuh saat ini melihat ada keributan di kelasnya Ichinose. Alasannya karena datang anak-anak dari kelas Ryuen. Ryuen di sini tuh pengen ketemu sama Ichinose. Ketika Ichinose menemui Ryuen, Ryuen di sini mengejek Ichinose sebagai pemimpin bodoh karena udah keluar dari OSIS. Di sini, walaupun Ichinose udah jelasin kalau dia keluar dari OSIS karena mau fokus untuk kelas, di sini Ryuen tuh ternyata nggak peduli dengan itu. Ryuen tuh di sini terus memprovokasi dengan bilang kalau Ichinose nggak berguna, makanya Ichinose dibuang sama OSIS. Sayangnya Ichinose di sini nggak terprovokasi. Ryuen di sini lanjutin provokasi. Ryuen ngasih tahu kalau Ichinose pengutil, makanya Ichinose tuh kabur dari OSIS. Ichinose di sini tetap gak terprovokasi. Di sini yang marah justru adalah Kanzaki. Kanzaki ngasih tahu kalau Ichinose keluar dari OSIS, semuanya tuh sama persis dengan yang diumumin sama OSIS. Jadi Ichinose tuh saat ini mau fokus untuk kelas. Ya, intinya di sini tujuan Ryuen tuh cuma untuk mengacaukan mental anak-anak kelasnya Ichinose. Makanya omongan Ryuen tuh saat ini selalu menusuk. Setelah membuat keributan, Ryuen dan yang lainnya pun akhirnya pergi. Di sisi lain, saat ini Hashimoto mendatangi Sakayanagi dan dia tuh ngasih laporan soal pergerakan dari Ryuen. Hashimoto juga di sini terlihat khawatir kalau kelasnya bakal disalip sama kelasnya Horikita. Hashimoto juga di sini tuh secara nggak langsung terlihat agak protes karena Sakayanagi itu saat ini nggak melakukan pergerakan. Padahal kelas Horikita tuh bisa mengejar kelas Sakayanagi. Sakayanagi ngasih tahu kalau ujian kali ini tuh nggak perlu berbuat apapun karena kuncinya ada di masing-masing siswa yang harus belajar. Sakayanagi juga ngasih tahu cara menekan yang dilakuin sama Ryuen, hal itu bisa dibilang gak akan efektif dipakai kelasnya. Jadi bisa dibilang gak cocok kalau kelasnya mengikuti cara Ryuen. Sakayanagi jelasin banyak hal yang gak berguna kalau kelasnya melakukan sabotase seperti yang dilakuin sama kelas dari Ryuen. Ya, intinya strategi Ryuen tuh cocok untuk kelasnya sendiri, jadi nggak cocok untuk kelasnya Sakayanagi. Jadi Sakayanagi tuh nggak mau mengikuti cara kelas Ryuen.
Sakayanagi ngasih tahu kalau ujian kali ini tuh merugikan kelas yang lebih tinggi. Jadi bisa dibilang sulit untuk kelasnya tuh bisa bersaing melawan kelas bawah. Sakayanagi di sini ngerasa harusnya nggak masalah kalau kelasnya tuh kalah di ujian kali ini. Selain itu, Sakayanagi ngerasa kalau ujian kali ini tuh sebaiknya mereka tuh hanya mencari informasi tentang siapa aja yang harus diwaspadai di kelasnya Horikita. Dengan gitu mereka tuh bisa menghadapi masa depan. Setelah ngobrol Hashimoto, dia pergi. Di jalan, dia tuh ketemu sama Kaneda dan mereka mengobrol. Ya intinya mereka tuh ngobrolin soal kelas. Terlihat juga di sini kalau mereka tuh ada kerjasama. Setelah ngobrol mereka pun berpisah. Hashimoto saat ini berpikir kelas mana yang harus dia ikuti. Entah itu kelas Sakayanagi, Ryuen, atau Horikita. Hashimoto tuh cuma berpikir tentang cara menguntungkan dirinya di masa depan. Di sisi lain, saat ini Ayano Koji tuh lagi mikirin tentang masalah Kiryuin. Ayano Koji terus berpikir soal kemungkinan-kemungkinan yang terjadi sampai-sampai ada peristiwa Kiryuin yang difitnah. Ayano Koji saat ini mencoba untuk ngumpulin informasi. Tujuannya supaya dia tuh bisa menyelesaikan masalah itu. Ayano Koji pun saat ini mau bertemu sama Asahina. Tentunya tujuannya untuk mendapatkan informasi. Nah, ketika ketemu di depan ruang guru, ternyata Asahina lagi nangis. Ayano Koji di sini nunggu sampai Asahina jadi tenang. Setelah itu mereka pun mengobrol. Asahina cerita kalau temannya dari kelas C yaitu Tsuchi Moeka, pagi ini dia tuh keluar dari sekolah. Alasannya karena perilaku yang mengganggu. Asahina tentunya nanya ke guru untuk mengetahui detailnya. Tapi ternyata guru nggak ngasih tahu tentang detailnya. Di sini diketahui kalau Asahina tuh udah janji sama Moeka untuk lulus sama-sama di kelas A. Tapi ternyata Moeka tuh malah keluar dari sekolah. Makanya Asahina tuh sangat sedih ketika mengetahui hal itu. Saat ini Asahina dan Ayano Koji pergi ke kafe untuk lanjutin obrolannya. Diketahui sekarang tuh ternyata banyak yang memberontak atas kepemimpinannya Nagumo. Makanya banyak siswa lain yang saat ini tuh bergerak. Karena lagi ngomongin Nagumo, Ayano Koji saat ini mau info detail tentang kontrak yang dibuat Nagumo dengan semua anak kelas 3. Sampai-sampai beberapa anak kelas 3 tuh mau mengikuti Nagumo dan mau membuat kontrak dengan Nagumo. Untuk detail kontraknya kalian tuh bisa langsung aja cek di dalam video. Asahina di sini ngasih tahu kemungkinan Moeka keluar dari sekolah itu semua secara nggak langsung karena situasi-situasi yang udah dibuat sama Nagumo terhadap anak-anak kelas 3. Ayano Koji di sini mengerti dan obrolan pun akhirnya berganti. Ayano Koji di sini mau minta bantuannya Asahina. Dia tuh di sini mau info tentang Yamanaka. Oh ya, jadi Yamanaka ini adalah orang yang memfitnah Kiryuin. Dan Yamanaka ini mengaku kalau dia tuh disuruh sama Nagumo. Ayano Koji di sini tuh ceritain soal Kiryuin yang difitnah. Ayano Koji ngasih tahu satu-satunya siswa kelas 3 yang saat ini bisa dipercaya untuk membantunya tuh hanyalah Asahina. Makanya Ayano Koji tuh mendatangi Asahina. Asahina di sini tuh mengingat sesuatu. Asahina ngasih tahu kalau dia tuh ingat bahwa Kiryuin tuh pernah menginjak anak laki-laki yang bernama Anazai. Menurut Asahina, kemungkinan kejadian itu bertepatan dengan Kiryuin yang hampir dituduh mengutil. Jadi kemungkinan Anazai ini menahan Kiryuin supaya Kiryuin tuh gak mengejar Yamanaka. Makanya saat itu Kiryuin tuh marah dan akhirnya menginjak Anazai.
Ayano Koji di sini minta ke Asahina untuk meminta Yamanaka datang ke kafe saat ini. Setelah beberapa lama, yang datang ternyata bukanlah Yamanaka, melainkan anak laki-laki yang bernama Tachibana. Dia tuh adalah teman sekelas Yamanaka. Tachibana di sini tuh nanyain tentang keperluan Asahina memanggil Yamanaka. Ayano di sini jelasin kalau dia tuh diperintahin sama Kiryuin untuk menyelidiki kasusnya. Di sini Tachibana ngasih tahu kalau Yamanaka tuh disuruh sama Nagumo. Asahina di sini nggak yakin, tapi Tachibana ngasih tahu kalau Nagumo tuh memang udah biasa memperlakukan anak kelas 3 sebagai budak. Jadi harusnya itu nggak aneh untuk Nagumo. Ayano Koji di sini mulai membahas kontrak kelas 3 bersama Nagumo. Ayano Koji ngerasa kalau Tachibana adalah salah satu orang yang ikut terikat dengan kontrak. Ya, pada intinya, kelas di bawah kelas A tuh nggak punya pilihan selain ikut dengan kontrak. Karena cuma itu satu-satunya harapan mereka supaya bisa naik ke kelas A. Ya, walaupun semuanya serba kurang jelas karena itu semua tergantung Nagumo, tapi seenggaknya itu adalah secerca harapan. Makanya mau gak mau anak kelas 3 tuh mengikuti kontraknya Nagumo. Tachibana di sini ngasih tahu kalau dia tuh saat ini cuma menjadi perantara. Tachibana ngasih tahu kalau dia berhasil membuat Kiryuin menjadi tersangka pengutilan, maka Nagumo tuh bakal ngasih tiket transfer ke kelas A. Ayano Koji di sini dalam pikirannya ngerasa ada yang aneh. Ayano Koji tuh ngerasa ngapain Nagumo tuh mesti pakai perantara, padahal dia tuh bisa menyuruh langsung. Jadi Tachibana tuh cerita kalau dia disuruh sama Nagumo, dan Tachibana tuh langsung ngasih tugas kepada Yamanaka. Ayano Koji tuh ngerasa ada yang aneh karena harusnya Nagumo tuh ngomong langsung, jadi nggak perlu perantara. Ayano Koji di sini ngasih tahu Tachibana kalau masalah ini ke-publish karena Kiryuin marah, maka Tachibana juga bakal terkena masalah dan pihak sekolah udah pasti bakal menghukum Tachibana. Ayano Koji di sini ngambil HP dan merekam. Ayano Koji di sini menyuruh Tachibana untuk bersumpah bahwa apa yang diomongin adalah kebenaran. Jadi Tachibana tuh harus bersumpah kalau dia beneran disuruh sama Nagumo, bukan orang lain. Saat ini, Tachibana menepis tangan Ayano Koji untuk gak merekam dirinya. Ayano Koji di sini gak ngerti kenapa Tachibana sangat takut. Padahal Tachibana tuh sangat ngotot kalau dia ngomongin kebenaran. Di sini tanpa basa-basi Tachibana langsung pergi. Ayano Koji saat ini udah mengerti tentang siapa pelakunya. Dan dia pun akhirnya ngucapin terima kasih kepada Asahina karena Asahina telah membantunya. Asahina di sini tuh penasaran sama deduksinya Ayano Koji, tapi Ayano Koji menolaknya karena nggak mau melibatkan Asahina dalam masalah kali ini. Singkatnya saat ini ketika pulang ke asrama, Ayano Koji tuh selalu mengecek HP-nya, yang ternyata nggak pernah ada kabar dari Kei. Ayano Koji tuh kepikiran sama masalah dengan Kei, tapi dia tuh saat ini langsung mengalihkan lagi pikirannya kalau dia tuh sekarang harus fokus dalam menyelesaikan masalahnya Kiryuin. Nah, ketika di depan kamar, ternyata udah ada Ichinose yang menunggu. Ayano Koji heran karena Ichinose tuh udah nungguin di depan kamarnya. Diketahui juga ternyata kalau Ichinose tuh udah nunggu sekitar 1,5 jam. Ichinose di sini nanya tentang apakah Ayano Koji itu udah baikan sama Kei atau belum. Ayano Koji di sini tentunya jawab kalau dia tuh masih belum berbaikan. Ichinose di sini tuh minta Ayano Koji untuk ngobrol berdua. Ayano Koji mengerti dan dia tuh menyuruh Ichinose untuk masuk ke kamarnya.
Di kamar Ayano Koji saat ini ada boneka-boneka binatang, cermin tangan, dan lain-lain. Ya, intinya banyak barang-barang yang bukan barang cowok. Semuanya itu adalah barang-barang milik Kei. Ichinose sama Ayano Koji pun saat ini mereka berdua ngobrol dengan santai. Ichinose di sini nanya kenapa Ayano Koji itu bisa suka sama Kei. Ayano Koji di sini ngasih tahu kalau itu sangat sulit dijelasin. Ayano Koji ngasih tahu sebelumnya dia tuh nggak pernah jatuh cinta, makanya dia tuh sangat sulit untuk jelasinnya ke Ichinose. Ichinose saat ini menyuruh Ayano Koji untuk duduk di sampingnya. Ichinose ngasih tahu alasan dia saat itu mau bertemu Ayano Koji di hari libur. Itu semua karena dia tuh ingin mengakhiri perasaannya terhadap Ayano Koji. Ichinose saat itu kepikiran untuk menjadikan hari itu sebagai kencan pertama dan terakhir. Setelah itu Ichinose bakal melupakan perasaannya terhadap Ayano Koji. Tapi ternyata saat di dalam gym, Ichinose tuh menyadari kalau pikiran melupakan perasaannya itu adalah pikiran yang salah. Di sini Ayano Koji tuh masih gak ngerti maksud obrolannya Ichinose. Ichinose ngasih tahu kalau dia tuh sampai sekarang masih mencintai Ayano Koji. Dan saat di dalam gym, Ichinose menyadari kalau dia tuh benar-benar jatuh cinta kepada Ayano Koji. Di sini Ichinose minta izin dulu sebelum memegang pipi Ayano Koji. Ichinose ngasih tahu kalau dia tuh sempat terpuruk dan dia tuh mau menyerah dalam sekolah. Tapi walaupun gitu, Ichinose bilang kalau saat ini Ichinose tuh bakal menjadi Ichinose yang berbeda. Ichinose ngasih tahu untuk saat ini dia tuh gak bakal memaksa Ayano Koji, karena Ayano Koji itu saat ini udah berpacaran sama Kei. Tapi untuk kedepannya, Ichinose ngasih tahu kalau dia tuh bakal berubah menjadi orang yang mungkin bakal menjadi tipenya Ayano Koji. Ichinose tuh bakal membuat Ayano Koji tuh bisa melihat ke arahnya. Ayano Koji saat ini ngerasa Ichinose tuh benar-benar berubah total dalam sekejap. Aura dan mentalnya tuh saat ini sangat kuat. Setelah ngobrol, Ichinose pun mau pergi. Tapi sebelum pergi, Ichinose ngasih tahu sebaiknya Ayano Koji tuh harus segera berbaikan sama Kei. Ketika Ichinose pergi, Ayano Koji saat ini penasaran bakal jadi seperti apa Ichinose yang baru. Ayano Koji itu sangat menantikan perubahan yang bakal dibawa Ichinose terhadap kehidupan sekolahnya. Singkat cerita, saat ini tiba waktunya untuk ujian, dan singkatnya ujian pun selesai. Ketika ujian selesai, Kei mendatangi Ayano Koji. Kei ngasih tahu kalau saat ini udah waktunya bagi Kei untuk memaafkan Ayano Koji. Tapi sayangnya, obrolan tuh harus terpotong karena Horikita saat ini tuh ngajak Ayano Koji untuk pergi. Ayano Koji saat ini minta maaf kepada Kei karena ngobrolnya tuh saat ini harus terpotong dulu karena Horikita. Dan Kei saat ini mengalah dan dia tuh memaklumi kalau Ayano Koji saat ini mau dibawa sama Horikita. Oke, sebelum gua akhiri videonya, gua ngingetin lagi ke kalian nih kalau ini bukanlah video part terakhir, karena masih ada part 4-nya. Jadi kalian tunggu aja di channel ini. Dan sebelum gua akhiri videonya, gua di sini mau ngucapin terima kasih ke kalian karena udah mau join ke membership. Jadi terima kasih untuk Azhar Januri, Layara TMK, Juli, Hazik Daniel, Amru Jieo, Made Oncom, Syarif General, Ryuo, I Am Raptomik, Mia, Sasuga Kuasama, Evan Barus, Miki Zari, Rev, HS, dan Penster. Sekali lagi gua ngucapin terima kasih ke kalian karena udah mau join ke membership. Oke, kayaknya cukup untuk video pembahasan kali ini. Terima kasih karena udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan yang paling penting adalah jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian. Sampai bertemu kembali di video-video selanjutnya. Terima kasih.